Mari kita mulai dari pertanyaan besar, bagaimana menganalisis waktu tempuh perjalanan? Masalah ini terlihat rumit, tapi dengan dekomposisi, kita pecah menjadi langkah-langkah sederhana. Dari tanggal, kita bisa tahu apakah perjalanan dilakukan di hari kerja atau akhir pekan. Dari waktu keberangkatan, kita bandingkan perjalanan pada jam sibuk dan jam normal. Lalu ada jarak dan waktu tempuh, inilah dasar untuk menghitung kecepatan rata-rata. Dan terakhir, faktor eksternal, jenis jalan, kondisi lalu lintas, dan cuaca, yang semuanya ikut menentukan cepat atau lambatnya perjalanan. Dengan cara ini, masalah besar menjadi lebih mudah dipahami, langkah demi langkah. Langkah kedua adalah pembersihan dan validasi data. Kita mengenali pola untuk memastikan semua catatan lengkap dan masuk akal. Dari jarak dan waktu, kita hitung kecepatan rata-rata. Outlier ditandai, apakah itu kesalahan atau anomali nyata. Akhirnya, semua satuan diseragamkan sehingga data bersih, valid, dan siap dianalisis. Sekarang kita masuk ke tahap klasifikasi dan pengelompokan. Data perjalanan yang besar ini akan lebih mudah dipahami jika kita beri label. Pertama, jarak dibagi menjadi 3 kategori, pendek untuk kurang dari 10 km, menengah untuk 10 hingga 30 km, dan jauh jika lebih dari 30 km. Kedua, waktu keberangkatan kita kelompokkan ke dalam pagi, siang, sore, dan malam. Ketiga, hari perjalanan diberi label hari kerja atau hari libur. Keempat, jenis jalan dipilah antara jalan raya dan jalan tol. Kelima, kondisi lalu lintas diklasifikasikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Dari klasifikasi ini, kita bisa membuat variabel turunan. Misalnya, menghitung kecepatan rata-rata di setiap jenis jalan, melihat kepadatan lalu lintas, hingga menentukan indeks hambatan, rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. Dengan cara ini, data tidak hanya rapi, tapi juga bercerita. Kita bisa memahami pola perjalanan, membandingkan situasi, dan menarik kesimpulan dengan lebih mudah. Bayangkan kita sedang berada di sebuah kota yang ramai. Setiap hari, orang-orang harus menempuh perjalanan dengan kondisi lalu lintas yang berbeda. Ada yang melalui jalan kota padat, ada pula yang melaju cepat di jalan tol. Dari sini, kita mencoba memahami pola perjalanan dengan cara berpikir komputasional. Langkah pertama, kita hitung rata-rata waktu tempuh PER/KILOMETER. Lalu, kita lihat seberapa besar variasinya dengan standar deviasi. Selanjutnya, kita bandingkan kecepatan rata-rata berdasarkan jenis jalan, apakah jalan kota, jalan raya, atau jalan tol. Tidak berhenti di sana, kita juga menghitung indeks hambatan. Kondisi lalu lintas, apakah rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, memberi pengaruh besar pada kecepatan dan waktu perjalanan. Semua data ini kemudian dirangkum menjadi model, mulai dari rumus sederhana hingga model dengan faktor koreksi, bahkan regresi. Dari proses ini, kita belajar bahwa perjalanan bukan hanya soal jarak, tetapi tentang bagaimana kondisi sekitar memengaruhi waktu tempuh.